Baik, fokus. Pertanyaan pertama. Oke, baru pertanyaan pertama nih. Dalam proses pengeluaran dan pencetakan buku nikah, validasi data mempelai oleh operator SIM card dilakukan sebelum. Jadi validasi data itu, verifikasi secara keseluruhan itu dilakukan sebelum, ya kita sesuai judul saja pencetakan. Ya berarti cetak model N ini adalah akta nikah dan buku nikah. Oke. Nah, ya, yang betul 32 orang yang salah. Ini yang pemeriksaan dokumen banyak yang salah. Penandatangan akta nikah salah. Upload foto apalagi ya. Oke, kita cek siapa yang betul. Oke, selanjutnya siap-siap ya. Pertanyaan pertama. Next, pertanyaan kedua. Siap-siap, fokus. Oke, pertanyaan kedua, apa fungsi QR Code dalam kartu nikah digital? Fungsinya itu yaitu untuk verifikasi data pernikahan resmi ya. Jadi untuk memastikan apabila di-scan QR tersebut itu jelas bahwa pasangan tersebut menikah secara resmi di KUA. Nah, kemudian yang menjawab untuk menghindari pemalsuan ya kurang tepat untuk mengakses SIM card apalagi untuk menghias kartu ya apalagi ya. Oke, pertanyaan kedua sudah selesai. Kita cek siapa yang masuk ke lima besar. Oke, M masih bertahan. Z Akmal Jabar naik menjadi nomor 2. Stafsus Menak nomor 3. Aji Jatim nomor 4. Dan Aida nomor 5. Oke, siap-siap. Pertanyaan ketiga. Baik, pertanyaan ketiga, fungsi utama sistem SIMKAH generasi keempat dalam pencetakan buku nikah adalah menstandarkan dan memverifikasi seluruh data pernikahan secara nasional. Nah, ini ada yang salah nih, 8-nya, tapi mending lah daripada dua pertanyaan yang sebelumnya ya. Oke, kita cek lagi apakah masih bertahan lima besar tadi. Oh, ternyata Zaid Akmal naik, kemudian status Menak naik, M turun menjadi posisi nomor 3, Aji Jatim nomor 4, dan Makrub PWD itu nomor 5. Oke, siap-siap. Pertanyaan selanjutnya. Oke, fitur dalam SIMKA generasi keempat yang memungkinkan validasi buku nikah dan kartu nikah digital secara daring adalah QR Code ya. Yang sampai salah, ada barcode generator, PIN KUA, apalagi salah, kode akun itu salah. Yang betul QR Code, oke. Jangan di-scan QR Code, maka pasangan tersebut tervalidasi
Itu bisa dicek secara online ya. Oke, next. Kita cek apakah masih bertahan. Oh, ternyata banyak yang gugur dan Z Akmal bertahan menjadi masih nomor satu, Ajijat nomor dua, Aida nomor tiga, Afik nomor empat, dan Faizu Rizky nomor lima. Oke, siap-siap pertahankan posisinya. Next. Oke, bagaimana cara memperoleh kartu nikah digital untuk pernikahan lama? Oke, apabila dia pernikahannya lama sebelum SIM-Kah Gen 4 hadir atau SIM-Kah Web hadir, maka dia bisa mengajukan permohonan ke KUA agar kiranya dimasukkan data pernikahannya dan bisa mendapatkan QR code untuk bisa memunculkan kartu nikah digital atas nama dirinya. Oke, ya, kita cek apakah Z Akmal masih bertahan. Oh, ternyata masih bertahan nomor satu. Kemudian Aji Jatim nomor dua, Aida nomor tiga, Faizul Rizky nomor empat, dan Ekza nomor lima. Oke, good, pertahankan posisinya. Lanjut. Pertanyaan keenam. Oke, dalam hal KUA kehabisan stok buku nikah, prosedur yang benar adalah betul melaporkan secara resmi ke Kemenak, kabupaten atau kota dan membuat berita acara. Nanti setelah itu baru Kemenak kabupaten atau kota melewati Bimas Islam itu akan memberikan buku nikah, stok buku nikah terbaru lagi untuk KUA yang kehabisan stok buku nikahnya tadi. Nah, selanjutnya menggunakan salinan akta itu salah, mencetak sendiri apalagi menggunakan buku nikah dari KUA terdekat itu tidak. Oke, good. Apakah masih bertahan? Oke, ternyata masih bertahan. Ternyata posisi 5 saja yang turun dan Kala naik menjadi posisi nomor 5. Oke, pertanyaan ketujuh. Baik, Alhamdulillah banyak yang betul ya. Kelebihan pencetakan buku nikah dalam sistem SIM-Kah Gen 4 antara lain adalah menggunakan QR code dan data terenskripsi. Nah, yang lain ini adalah jawabannya salah. Oke, kita cek apakah masih bertahan. Oh, ternyata Faizul Rizky naik menjadi nomor 3. Z Akmal tetap berada di posisi satu. Aji Jatim nomor 2. Faizul Rizky nomor 3. Aida nomor 4. Dan Kala nomor 5. Oke, tiga pertanyaan lagi. Siap-siap. Baik, buku nikah dianggap tidak sah apabila yang pastinya tidak ditandatangani kepala KUA ya. Kalau tidak ditandatangani kepala KUA, maka buku tersebut itu jelas tidak sah. Ada yang menjawab dicetak sebelum akad nikah. Boleh saja dicetak, yang penting ditandatangani. Kemudian dicetak tanpa menggunakan tinta warna, ini salah karena buku nikah itu tidak perlu pakai tinta warna, dia cukup pakai tinta hitam saja. Tidak menyertakan foto mempelai, ini salah ya. Oke, yang betul ini tidak ditandatangani kepala KUA karena ini perihal keabsahannya. Oke, kita cek apakah masih bertahan. Oh, ternyata Faizu Rizky jatuh ke bawah, kemudian Z Akmal naik, Aidan naik menjadi nomor 2,
kemudian Bahtiar Lutfi menjadi nomor 3, Ekza nomor 4, Staf Susmenak menjadi nomor 5. Oke, siap-siap ya. Dua pertanyaan lagi. Oke, penyimpanan stok buku nikah dilakukan oleh KUA dengan memperhatikan data perkiraan pernikahan per bulan. Betul ya. Jadi penyimpanan stok buku nikah itu harus memperhatikan bahwa setiap bulan itu pernikahannya itu ada berapa, jumlahnya agar kiranya bisa dikira-kira sebelum habis itu bisa diajukan berita acara untuk kembali memasukkan stok buku nikah. Nah, selanjutnya yang lainnya itu adalah jawabannya salah ya. Oke, kita cek lagi apakah wow, ternyata Bahtiar Lutfi menjadi nomor 1, kemudian Stafsus Menak menjadi nomor 2, Zaid Akmal turun menjadi nomor 3, kemudian Ekza nomor 4, dan Aida nomor 5. Oke, pertanyaan terakhir, siap-siap. Fokus ya, usahakan jangan sampai salah. Baik, dalam sistem SIMKAH generasi keempat, proses pencetakan buku nikah terintegrasi langsung dengan sistem administrasi kependudukan Dukcapil ya. Jadi ketika klik nicknya maka otomatis keluar data-datanya. Yang lain ini salah, khususnya data Bimas Islam ya. Bimas Islam itu mempunyai data laporannya saja per pernikahan, bukan secara apa namanya terintegrasi langsung setiap nik ya. Oke, kita cek apakah masih bertahan. Posisi 5 besar tadi, nomor 3 adalah Ekza. Oke, nomor 2 adalah Stafsus Menak dan nomor 1 Jeng 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 Jeng. Oke, Bakhtiar Lutfi, posisi nomor 1. Kasih tepuk tangannya dulu semuanya, teman-teman. Alhamdulillah. Oke. Right. Nah, ini ya orang-orangnya ya. Lihat ikonnya, siapa yang berada di posisi sekitarnya. Nah, ini Z Akmal yang berada di beberapa pertanyaan posisi 1 ternyata juga tidak bisa menduduki podium. Dan yang lainnya pun juga belum bisa menjawab secara cepat ya, tapi alhamdulillah itulah intinya kita belajar agar kiranya kita selalu merasa kurang. Ibarat gelas itu selalu merasa kosong agar kiranya ilmu-ilmu itu bisa cepat masuk. Karena kita pun sebagai penghulu, saya sendiri juga selalu merasa kurang. Dengan itu, saya ingin selalu belajar dan belajar dari penghulu senior maupun siapapun yang terkait dengan kepenghuluan, pasti saya selalu ingin belajar. Karena dengan kita belajar itu kita meningkatkan kompetensi dan kita bisa dianggap pantas untuk kiranya betul-betul dianggap menduduki jabatan sebagai penghulu ya. Oke, kita hentikan dulu. Oke, kapan turun Pak Stafsus? Nah, itu. Tunggu ya. Nanti dijawab di grup. Oke, baik. Karena sudah tepat sekitar setengah 9, eh, nanti yang akan menjadi moderator yaitu Setopik dari Kanwil Jawa Tengah. Monggo saya persilahkan. Cek, cek, sudah terdengar suaranya? Cek, Kurang besar kan? Kurang besar, Ustaz. Suaranya saat dikit aja. Kurang keras, Ustaz. Kurang keras. Kurang keras, betul. baik.
Cek, sudah terdengar suaranya? Iya, begitu. Ya, alhamdulillah. 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 Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Rahman Shah SHMH selaku pemateri kita pada malam hari ini. Yang kami hormati seluruh peserta webinar administrasi KA untuk penghulu pemula yang malam hari ini masih setia, masih semangat untuk mengikuti paripurna dari pertemuan kita, pertemuan terakhir, yang mana kemarin sudah diikuti beberapa sesi pertemuan. Yang pertama yakni pemeriksaan berkas nikah, kemudian yang kedua penggunaan SIMK. Selanjutnya untuk malam ini kita akan membahas, kita akan belajar bersama terkait pencetakan buku nikah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik, saya dari Kanwil Jawa Tengah. Untuk saat ini akan memimpin jalannya webinar pada malam hari ini. Sebelumnya, teman-teman semuanya, selamat atas info yang sudah resmi ya. Tanggal 5 sudah terima SK, Alhamdulillah. Dan sudah bersusah payah untuk membuat video, untuk tanam-menanam yang kita hari ini bisa upload. Alhamdulillah. Semoga belum ada yang tidak upload ya, karena ini hari terakhir. Di pukul 23 lebih itu sudah harus upload. Dan untuk kali ini jumlah pesertanya yang hadir ada 133. Mari kita mulai webinar pada malam hari ini. Sebelumnya kita buka dengan bacaan Ummul Kitab Al-Hadiniyah As-Sholihah Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Untuk sesi selanjutnya dari pemaparan materi yang disampaikan oleh Ustadz Ramansyah. Waktu tepat kami persilahkan. Monggo Ustadz. Cek satu dua. Suara saya terdengar jelas, teman-teman. Terdengar Ustaz, aman. Terdengar Ustaz, Aman ya? Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah Ustaz. sebentar ya. Ini jaringan saya lagi ada kendala. Eh, semoga jelas. Baik. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bismillah. Sebentar ya, ada settingan yang belum saya selesaikan ini. Baik. Oke. Bismillah. Terima kasih kepada teman-teman semua telah berpartisipasi pada malam hari ini yang alhamdulillah sudah sekitar 134 orang yang hadir, yang mana pasti beberapa hari ini banyak jadwalnya dan padat tugasnya ya, khususnya terkait eh, penanaman pohon. Alhamdulillah, kayaknya hari ini hari terakhir untuk upload video dan insya Allah saya yakin khususnya teman-teman yang ada di sini pasti sudah menyelesaikan tugasnya masing-masing ya. Semoga yang sebentar lagi menghitung hari kan, berapa hari lagi? Ini tanggal 2, 3, 4, 5. 3 hari lagi teman-teman. Mohon bersabar, sebentar lagi teman-teman akan menerima penempatan
lokasi di mana teman-teman akan bekerja, ya mungkin itu bisa jadi 5 sampai 10 tahun atau bahkan bertahun-tahun yang akan datang. Jadi apa namanya? Berdoalah yang terbaik, semoga mendapatkan penempatan yang terbaik, minta doa sama orang tua, yang punya istri minta tolong doakan juga, dan lain-lain, guru dan lain-lain, mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang teman-teman inginkan ya. Kemudian eh, setelah nanti mendapatkan SK, nah itu nanti teman-teman menunggu rilisnya SPMT. Nah setelah keluar SPMT, barulah teman-teman resmi memulai absensinya di KUA masing-masing. Setelah absensi di KUA masing-masing, maka dari itu juga teman-teman sudah mulai wajib bekerja seperti biasanya. Nah, bagaimana awal-awal? Tadi banyak yang bertanya, khususnya yang Gen Z ini. Gen Z ini kadang untuk bergaul dengan yang senior-senior itu mungkin agak kurang dapat beradaptasinya. Tapi ya saya yakin dengan cara teman-teman yang mungkin eh, apa ya bahasanya berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya, insya Allah itu cepat beradaptasi. Nah, kemudian eh, intinya yaitu usahakan untuk terbuka ya dirinya, baik itu secara kepribadiannya, kemudian wawasannya juga jangan tertutup kalau sudah bekerja di KUA. Itu artinya kita bergaul, orang tanya kita jawab, ada terjadi pembahasan dan lain-lain. Setidaknya jangan sampai pertanyaan A dilempar, kita jawab seperlunya saja, ya, tidak, enggak, ya. Nah, itu kan teman-teman ibaratkan itu tertutup. Tapi kalau teman-teman nanti kalau berkomunikasi itu feedbacknya timbal balik, maka orang pun senang gitu akan bergaul dengan beradaptasi bersama teman-teman. Nah, kemudian setelah sampai di KUA, nah nanti KUA-nya itu teman-teman nanti silahkan melihat job desk-nya ya terkait kepenghuluan apa saja, tapi biasanya terkait eh, untuk awal-awal ini ya seputar administrasi KUA itu minimal harus sudah menguasai ya. Dengan ikhtiar teman-teman mengikuti webinar dari 1 sampai 3, itu adalah upaya teman-teman belajar untuk menguasai administrasi terkait KUA, walaupun saya menyampaikan tidak bisa selengkap mungkin karena keterbatasan waktu dan keterbatasan materi serta jarak kita. Nah, kalau orang belajar teknis itu biasanya ya habis selesai saya sampaikan teori langsung praktek. Nah, jadi itu lebih kena. Sedangkan kita ya setidaknya saya bisa kasih gambaran lah biar teman-teman gak buta-buta banget. Karena saya spill sedikit terkait pemeriksaan nikah, kemudian penggunaan eh, SIMKah SIMKah generasi keempat, dan khususnya ini ya terakhir pencetakan buku nikah, ini tidak semua penghulu bisa melakukannya. Nah, saya ulangi, tidak semua penghulu bisa melakukannya karena banyak yang hanya menyerahkan staf. Nah kebetulan hari ini kita insya Allah akan membahas dengan materi terakhir yaitu webinar ketiga terkait pencetakan buku nikah, yang mana hari ini pun saya kebetulan sebenarnya pada pagi tadi staf di KUA saya dan kepala KUA saya sedang tidak berada di kantor, dan mereka menyampaikan bahwa harus dicetak buku nikah karena besok ada nikah, ada satu pasang pernikahan, sehingga mau tidak mau saya pun harus mencetak buku nikah tersebut, dan sekalian saya mendokumentasikannya untuk teman-teman kiranya biar kita bisa mendapat gambaran langsung terkait pencetakan buku nikah. Oke, semoga malam ini semangat semua ya. Tidak ada yang eh, kurang sehat dan lain-lain. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan sampai nanti mendapatkan SK bahkan bekerja di KUA nanti. Amin. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Materi kita terkait malam ini yaitu pencetakan buku nikah. Nah, pemateri saya sendiri. Adapun latar belakang ini yaitu buku nikah merupakan dokumen resmi negara yang diberikan kepada pasangan suami istri setelah melangsungkan pernikahan. Seiring perkembangan teknologi dan tuntutan terhadap keamanan dokumen, format, dan sistem pencetakan buku nikah mengalami pembaharuan. Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam memperkenalkan sistem baru pencetakan berbasis SIMKah generasi keempat
SIMKA Gen 4 dan penerbitan kartu nikah digital terintegrasi secara nasional. Sederhananya saya sampaikan, sebelum adanya SIMKA, baik itu SIMKA web ataupun SIMKA Gen 4, buku nikah itu dulu ditulis secara manual, pakai tulis tangan. Kalau orang yang menikah sekitar tahun 90-an sampai 2000-an sekian, nah itu masih pakai tulis tangan yang mana itu terjadi rawannya ketidakvalidan data. Jadi makanya dulu itu mohon maaf, ada yang umurnya sebenarnya masih di bawah 16 tahun karena kan wanita dulu ya waktu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu 16 tahun batas minimal menikah. Nah, padahal umurnya masih di bawah 16 tahun. Nah, tapi karena dulu masih tidak terintegrasi data-data kita yang ada di Indonesia ini, nah maka dari itu bisa dituakan bahasanya. Jadi tercatat di eh, buku nikahnya itu tahun lahirnya itu dituakan hingga dia bisa mendapatkan buku nikah karena dianggap dia sudah berumur 16 tahun atau lebih. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, dan beberapa kasus pun sering terjadi waktu zaman dulu itu bahwa di KUA itu ada, mohon maaf, bahasanya itu ada pencurian. Apa yang dicuri, tahu nggak apa yang dicuri teman-teman? Yang dicuri itu bukan laptop, bukan printer, bukan TV, bukan. Tapi yang dicuri itu adalah buku nikah. Nah, bayangkan teman-teman yang dicari itu adalah buku nikah. Apa kronologisnya? Kenapa jadi mereka yang menginginkan buku nikah? Karena dulu masih pakai tulis tangan kan. Ketika kita cek berkas buku nikahnya ya kita secara sekilas melihat bahwa itu pasti asli. Sehingga kalau orang yang mencuri buku nikah itu kemudian dia tulis sendiri, kemudian dia kasihkan kepada orang lain, maka mereka itu menganggap sudah sah pernikahannya. Dan ini bisa dijual bahkan jutaan luar biasa harganya. Jadi ini kronologis mungkin ada yang nggak tahu ya. Jadi buku nikah itu rawan dulu karena mudah untuk dipalsukan. Setelah mendapatkan buku aslinya, ya tulis tangan sendiri, kemudian dikasihkan siapa yang mau menikah, siapa yang menikah tapi secara siri, mereka bayar ke kita, kemudian kita tuliskan, ya nomornya terserah kita, tanda tangan kayak apa. Nah, kemudian kita kasihkan, mereka bayar ke kita sekian juta, bahkan berpuluh-puluh juta. Karena sekilas orang dulu kalau sudah punya ini, ya itu berarti mereka sudah dianggap sah. Nah, seperti itulah kurang lebihnya. Nah, maka dari itu sekarang dengan perkembangan teknologi yang mana buku nikah ini tidak bisa lagi sekarang dipalsukan, baik terkait tulisannya yang harus dicetak dan integrasi datanya yang mana ada QR code tadi. Setelah kita scan maka pasti muncul kalau orang yang menikah di KUA yang baru-baru aja pasti muncul datanya. Tervalidasi lah intinya bahwa dia nikah di KUA. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi adanya SIMKA ini sebenarnya sebagai solusi dan bersyukur teman-teman masuk menjadi penghulu itu pada zaman sekarang. Karena kalau teman-teman masuk pada zaman dulu mungkin teman-teman salah satu orang yang mungkin menulis tulisan tangan di buku nikah itu ya. Jadi berapa banyak buku nikah yang dikeluarkan, berapa banyak itu juga teman-teman menulis tangan. Nah, alhamdulillah sekarang sudah pakai aplikasi dan mencetaknya pun berbasis printer. Jadi tulisannya bagus, kemudian terbaca jelas serta tervalidasi datanya. Oke. Tujuan webinar kita ini yaitu ada 3, mengetahui prosedur pencetakan buku nikah melalui SIMKA Gen 4 ya. Karena yang terbaru SIMKA Gen 4, jadi kita mempelajari terkait prosedur pencetakannya. Kemudian menjelaskan proses pergantian buku nikah yang rusak atau hilang melalui sistem SIMKA, kemudian menjelaskan tata cara memperoleh kartu nikah digital dari SIMKA Gen 4. Karena buku nikah, baik itu rusak, hilang, ataupun kartu nikahan ini satu kesatuan. Jadi penting saya jelaskan agar teman-teman bisa mengetahuinya. Baik, dasar hukumnya seperti biasa kita lampirkan. Teman-teman boleh membaca sendiri Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, PMA Nomor 20, mohon maaf ini belum saya revisi, harusnya PMA 30 Tahun 2024 tentang pencatatan pernikahan. Karena yang apa namanya data-data
Dulu itu paling terkenal terkait pencatatan pernikahan ini PMA-nya nomor 20 tahun 2019. Nah, tapi sekarang sudah banyak yang direvisi, maka dari itu harusnya ini saya revisi nanti 30 tahun 2024 ya. As a Dirjen Bimas Islam nomor 5 tahun 2024 tentang format baru buku nikah. Nah, tentang format baru buku nikah nanti kita jelaskan. Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 1072 tahun 2023 tentang SIM Gen 4. Kemudian keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 473 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pencatatan pernikahan. Baik, ketentuan umum pencetakan buku nikah. Nah, ini yang penting teman-teman tahu ya. Kita mulai dari sini. Buku nikah diterbitkan untuk suami dan istri masing-masing satu eksemplar, ya. Masing-masing satu eksemplar, maksudnya suami dapat, istri pun juga dapat. Kemudian format baru buku nikah menggunakan yang satu sampul warna hijau. Nah, nanti ini sampulnya dua-duanya warna hijau ya, tidak ada lagi warna merah. Pada zaman saya masih 2020, sekitar tahun 2020 sampai tahun 2023 itu masih memakai buku nikah yang laki-lakinya warna merah, perempuannya warna hijau. Tapi sekarang itu tahun 2024 sampai tahun sekarang itu sudah berganti formatnya menjadi buku nikah dua-duanya warna hijau. Kemudian ada nomor seri korporasi tunggal yang mana dulu misalnya merah dan hijau ini itu satu korporasi. Nah, kalau sekarang itu yang laki-laki nomor seri satu korporasi, yang wanita satu korporasi. Artinya misalnya yang laki-laki korporasinya 7001, nah yang perempuan berarti 7002. Sedangkan dulu waktu masih warnanya itu merah dan hijau sebelum format terbaru itu sama, satu pasangan itu sama mendapatkan korporasinya. Misal yang warna merah 7001 berarti warna hijaunya 7001 juga. Tapi sekarang ini berbeda. Jadi setiap seri korporasi tunggalnya berbeda, baik itu yang suami maupun istri ya. Nah, kemudian ada tanda tangan Menteri Agama dicetak langsung dari SIMKAH Gen 4. Nah, kemarin itu saya diamanati untuk mengikuti pelatihan terkait eh, SIMKAH dan pencetakan buku nikah di Kanwil, yang mana saya diutus langsung dari kabupaten. Nah, terkait ini, kenapa sih ada yang format terbaru itu di cover, setelah cover dibuka, nah itu tidak ada tanda tangan Menteri Agama. Nah, dan sekarang ketika memakai SIM Gen 4, ketika ingin mencetak buku nikah, nah halaman pertama itu pencetakan terkait tanda tangan Menteri Agama. Ini kenapa sebabnya? Karena banyak sebelumnya itu waktu zamannya beberapa menteri agama yang terdahulu itu buku nikahnya stoknya masih banyak. Tapi karena pergantian menteri agama, maka buku nikahnya tidak bisa lagi dipakai karena berbeda waktu. Jadi waktu masa jabatannya kapan, buku nikahnya masih beredarnya kapan. Nah, maka dari itu sekarang itu dibuat tanda tangan Menteri Agama ini dicetak manual sendiri. Nah, jadi berbeda, biasanya kan sepaket tuh. Kalau sudah dapat bukunya, otomatis sudah ada tanda tangannya. Tapi kalau sekarang itu dapat bukunya itu belum ada tanda tangannya, karena bisa jadi ada kemungkinan pergantian Menteri Agama sehingga nanti tinggal dirubah saja di SIMKAH dan buku nikah yang sudah beredar tetap bisa dipakai ya. Jadi banyak yang mubazir kemarin itu padahal anggarannya sudah miliaran. Karena buku nikah ini kan se-Indonesia ya, teman-teman. Jadi banyak yang mubazir karena tidak bisa dipakai lagi karena tanda tangan menterinya itu berbeda dengan menteri yang sekarang. Maka dari itu ini solusinya. Format terbaru menggunakan tanda tangan Menteri Agama dicetak langsung dari SIMKAH Gen 4 pada halaman pertama. Nanti saya bantu kasih gambarannya. Kemudian data buku nikah diinput, diproses, dan dicetak melalui aplikasi SIMKAH Gen 4 yang sudah terhubung secara daring dengan pusat data Kementerian Agama. Jadi ketentuan umumnya itu data buku itu diinput terkait data
Catin, kemudian diproses dari pendaftaran nikah, pemeriksaan, kemudian sampai pencetakan buku nikah, itu melalui aplikasi SIMKah Gen 4. Semuanya terintegrasi di SIMKah Gen 4. Ya, nah, alhamdulillahnya teman-teman sekarang itu zamannya sudah bagus. Dulu SIMKah ini kalau bisa dibilang jelek, jelek banget. Karena berbeda kolom menu itu tidak tersambung gitu datanya. Jadi kadang agak berantakan. Kalau sekarang sudah alhamdulillah dengan SIMKah Gen 4 ini, siapa tahu nanti ada lagi SIMKah Gen 5-nya itu semakin bagus dan semakin banyak pengembangan-pengembangan yang bisa dilakukan khususnya untuk pelayanan di KUA ya. Oke. Nah, ini persiapan dulu ya, penting sebelum mencetak. Sebelum mencetak itu kita harus persiapan. Jangan sampai asal cetak keluar nanti salahnya fatal. Pastikan data yang nomor satu di SIMKah Gen 4 sudah sempurna dan final. Nah, pendaftaran catinnya sudah lengkap. Kemudian verifikasi datanya sudah clear. Baik itu NIK, nama, tanggal lahir, tempat lahir, status, alamat, dan lain-lain. Itu sudah sesuai dengan kartu keluarga, KTP, dan akta lahir Catin. Ya, itu harus sudah diverifikasi dan pemeriksaan nikah sudah selesai semua terkait wali, kemudian saksi, mahar, kemudian penghulu yang akan bertugas itu sudah clear. Kemudian pastikan semua data yang tercetak di buku nikah sudah benar dan final. Pembayaran PNBP jika dia menikahkan di luar sudah terbayar via kris dan diverifikasi oleh SIMKah. Nah, jadi pastikan kalau dia menikah di luar, kita harus klik nikahnya itu di luar di SIMKah ya, pada aplikasi SIMKah. Jangan sampai kalau dia nikah di luar, kita klik pada aplikasi nikah, pada aplikasi SIMKah itu nikahnya di kantor, sehingga eh, tidak muncul untuk pembayaran via krisnya. Dan ini mohon maaf sebagian kecil sebenarnya, oknum-oknum tertentu lah. Kita spill sedikit sebagai bayangan teman-teman bahwa ada yang menggelapkan bahasanya uang PNBP terkait yang pembayaran 600.000 itu. Jadi dia menikah misalnya di luar kantor. Kemudian pada saat menikah di luar kantor, pihak KUA menawarkan untuk membayarkan eh, biaya nikahnya melewati mereka gitu sebesar 600.000 kan. Kemudian setelah itu pihak KUA memanipulasi data dengan cara nikahnya dia tulis di kantor sehingga tidak keluar krisnya untuk dibayarkan. Dan 600.000 tersebut dimanfaatkan oleh oknum tersebut untuk ya mengumpulkan pundi-pundi rupiah ya. Jadi jangan sampai seperti itu karena itu akan terdeteksi apalagi dia menikahnya Sabtu dan Minggu atau di luar jam kerja karena jelas kalau dia menikah tanggal tercatatnya itu Sabtu atau Minggu maka dia kalau didaftarkan nikah di kantor itu pasti ketahuan ya. Oke, ini sedikit bayangannya aja tapi tidak semua banyak masih yang amanah di KUA tersebut ya. Nah, kemudian siapkan fisik buku nikah, stoknya sudah cukup atau belum. Pastikan kuah punya stok buku nikah fisik yang sesuai ya. Maksud fisik yang sesuai ini kalau memang sudah update kami kemarin kan masih banyak stok buku nikah tahun 2023 yang merah sama hijau. Nah, kemudian setelah keluar edaran terkait format buku nikah terbaru, yang merah sama hijau tadi disuruh dikembalikan kepada Bimas dan kita harus memakai format yang terbaru yaitu hijau-hijau, yang sampulnya hijau-hijau ya. Kemudian cek kondisi, pastikan buku fisik tidak rusak, sobek atau cacat. Kalau rusak jangan dipakai. Nah, ini cek kondisinya. Sebelum kita mencetak buku nikah, itu cek kondisinya. Siapa tahu nanti pada saat di perjalanan mungkin dari pusat sampai ke daerah kita itu terjadi kerusakan atau kecacatan pada beberapa buku nikah sehingga itu memungkinkan untuk tidak dipakai ya. Kemudian nomor yang jelas terkait nomor korporasi ataupun seri harus terbaca dengan jelas. Printer siap, pastikan printer berfungsi dengan baik, tinta cukup dan terhubung. Pakai printer laser lebih baik. Nah,
printer ini betul-betul harus siap ya. Jadi kalau mau mencetak buku nikah itu pastikan semua komponen itu berjalan dengan baik. Karena kalau sudah mulai di tengah-tengah, contohnya ada kasus kami kemarin, staf KUA-nya lupa mengecek terkait tinta printer sehingga waktu itu dia masukkan buku nikah, lalulah yang keluar itu garis-garis. Sehingga kalau sudah garis-garis kan apa ya, kurang kurang bagus lagi. Dan kalau dimasukkan ulang, dia akan tergeser tuh eh, tulisannya. Nah, dan pun kalau diperbaiki, kalau diganti tinta printernya, pita printernya itu apa namanya? Berbeda pasti. Halaman pertama mungkin lebih tipis tulisannya karena kurang jelas. Waktu halaman berikutnya setelah diganti pasti sangat tebal. Nah, itu yang harus dipastikan betul-betul printernya sudah siap. Makanya biasanya kami masukkan dulu kertas A4 biar memastikan cetak satu dulu misalnya yang tadi, umpamanya yang eh, tanda tangan menteri apakah sudah jelas atau tidak. Nah, itu bisa kita lihat dari situ ya, teman-teman. Kemudian kelola stok buku nikah di SIMKah Gen 4, selalu sinkronkan fisik dengan sistem. Ya, cek stok tersedia, nanti klik SIMKah, kemudian stok buku nikah. Nah, kemudian data buku nikah, pastikan ada buku status belum digunakan. Nah, kalau sudah digunakan semua, teman-teman tidak bisa lagi menginput nanti pada pencetakan terakhir terkait pencatatan nikahnya, ya. Jadi nanti harus ada stok yang belum digunakan, agar itu nanti bisa diklik dan bisa teman-teman submit untuk nanti bisa mencetak buku nikah. Kemudian input buku baru. Nah, jika dapat kiriman buku baru mungkin dari Bimas misalnya, klik input stok, masukkan rentang nomor korporasi buku baru. Biasanya kalau dikasih Bimas itu sekitar 50 sampai 100 atau bahkan lebih tergantung kepadatan pernikahan di KUA-nya ya. Jadi misalnya umpamanya kita dapat 100 buku, berarti kita klik dari nomor 001 sampai 100. Nah, itu kita masukkan ke eh, SIMKAH-nya ya, biar itu nanti statusnya yaitu belum digunakan dan bisa kita pakai untuk pencetakan buku nikah. Oke. Nah, ini ubah status jika rusak atau dihancurkan. Jika ada buku fisik yang rusak, misalnya tadi kebetulan ada yang ternyata rusak salah satunya. Nah, di data buku nikah itu klik action, kemudian ubah status menjadi rusak atau dihancurkan. Ini penting agar sistem tahu bukti bahwa buku itu tidak bisa dipakai. Ini apa yang pertama. Nah, seperti itu. Baik, nanti kita jawab ya pertanyaan kalau ada pertanyaan. Pelan-pelan dulu. Kita by teori dulu. Nah, ini alur pencetakan buku nikahnya. Yang pertama, akses data pernikahan yang siap dicetak. Login SIMKah, masuk ke pencatatan nikah, akta nikah, klik akta nikah. Cari pasangan yang sudah melewati tahap pemeriksaan dan pembayaran dan datanya sudah 100% final. Artinya tidak ada perbaikan lagi. Pokoknya sebelum buku nikah itu dicetak, itu teman-teman harus pastikan betul tidak ada perubahan baik itu terkait nama, tempat tanggal lahir, wali, dan lain-lain. Pastikan itu sudah super final. Jadi tidak, pokoknya sinkron sudah datanya. Baik itu akta lahir, kartu keluarga, KTP maupun ijazah itu sudah sinkron semuanya dan itu kita catatkan di data di SIMKAH-nya. Biar nanti output dari buku nikahnya itu sudah sesuai dengan data-data identitas kependudukannya. Oke, klik action biasanya ketiga garis atau pensil di samping nama pasangan ya. Itu nanti biar bisa dicek betul-betul. Kemudian nah ini nomor 2. Saya selalu menekankan pengecekan terakhir data itu penting. Jangan sampai beberapa kali kasus dari beberapa pengalaman staf-staf kami sebelumnya itu karena mungkin lagi kondisinya moodnya kurang baik atau mungkin ada masalah sehingga dia tidak fokus mencetak buku nikah dan alhasil dia tidak mengecek bahwa ada kesalahan di buku nikah tersebut ya, baik itu terkait nama, kemudian
tempat tanggal lahirnya, kemudian nama orang tua atau walinya. Nah, itu kadang beberapa kali salah, sehingga ya mau tidak mau harus diperbaiki buku nikahnya. Kan tidak lucu ya, baru kita cetak, masih panas nih buku nikahnya, baru kita cetak, terus tidak lama berselang kemudian kita perbaiki buku nikah tersebut, ya di halaman berikutnya dikasih keterangan bahwa buku nikahnya diperbaiki, nama yang betul adalah ini, nah, tempat tanggal lahir yang betul ini. Nah, itu kan nggak lucu bagi pasangan yang menikah gitu. Masa baru baru dicetak kita sudah salah. Makanya bagi teman-teman penghulu yang nanti mencetak buku nikah, bagusnya teman-teman itu bersikap perfeksionis gitu. Artinya tidak boleh ada kesalahan sedetail apapun, baik terkait nama, tempat tanggal lahir, eh, alamat, dan lain-lain. Nah, sesuaikan dengan data identitas kependudukannya ya. Makanya di sini saya tekankan betul-betul terkait nama, wali, saksi, kemudian eh, semua data itu final, akurat, dan tanpa kesalahan. Tidak boleh ada kesalahan ya. Jadi buku nikah itu bukan seperti kertas A4 yang bisa teman-teman cetak setiap kali kalau ada salah. Jadi harus betul-betul benar datanya, baru kita memberanikan diri untuk mencetak. Jangan sampai kita asal cetak aja sehingga nanti banyak buku nikah yang rusak atau tidak bisa terpakai, akhirnya mubazir ya. Dan itu nanti dicek oleh Bimas. Kalau banyak yang mubazir, umpamanya banyak kesalahan, berarti ada perlu introspeksi dari yang mencetak buku nikahnya ya. Oke, terakhir alurnya yaitu yang ketiga, proses cetak buku nikah. Setelah submit atau simpan, akan muncul opsi cetak pilih cetak buku nikah, kemudian masukkan belangko buku nikah fisik ke printer dengan orientasi yang benar-benar mungkin perlu dicoba-coba dulu. Artinya nanti saya tunjukkan gambarannya. Nanti posisikan buku nikah itu kalau bisa di tengah dari printer. Nanti printer itu menyambut dan memasukkan buku nikahnya, nanti dia proses. Dan kadang maka dari itu kita coba-coba ini agar kiranya nanti tulisannya itu tepat sesuai dengan eh, isinya, misalnya nama, di sebelahnya eh, tulisan namanya. Jadi betul-betul presisi gitu antara tulisan buku nikah yang sudah ada dengan data yang ingin kita cetak. Nah, jadi kalau kadang-kadang ya, kalau orang tidak perfeksionis mungkin ya ini namanya, nah tulisan namanya jadi kayak gini nih, naik sedikit sehingga kurang enak nanti dilihatnya. Nanti saya ajarkan bagaimana biar buat presisi gitu. Nah, jadi kemudian setelah tercetak, simpan buku nikah di tempat aman, biasanya di amplop kecil yang lumayan besar, itu ukurannya sedikit tapi agak pendek. Nah, nanti dimasukkan ke dalam situ, kemudian buku ini belum boleh diserahkan kepada pengantin. Buku nikah hanya boleh diserahkan kepada pengantin setelah akad nikah benar-benar selesai dan sah secara agama dan hukum ya. Tidak boleh itu diserahkan duluan sebelum dilaksanakan pernikahannya. Harus dilaksanakan dulu pernikahannya baru boleh diserahkan. Jadi pencetakan itu ada dua. Ada yang mencetak dulu, setelah itu langsung diserahkan pada saat buku nikah. Ada yang melaksanakan akad nikah dulu, baru dia mencetak buku nikahnya. Nah, itu ada dua. Tapi kalau orang yang mau langsung diserahkan pada saat akad nikah, mau tidak mau dia harus cetak sebelum akad nikah, ya. Jadi harus cetak, dan cetaknya pun tidak bisa teman-teman. Misalnya seminggu ke depan ada yang nikah sekitar hari Rabu minggu depan. Nah, tetapi teman-teman mencetak hari ini nih, hari Senin hari ini. Yang menikah itu hari Rabu minggu depan. Nah, itu kalau mau mencetak buku nikah itu harus mendekati harinya. Karena agar tidak terjadi selip data, artinya nyempil lah, bahasanya tuh nyempil. Mungkin bisa jadi antara jarak hari Senin hari ini sampai Rabu minggu depan ada yang datang ke KUA hari ini dan besok dia ingin menikah, sehingga nomor urut korporasi dan akta nikahnya itu
Kalau kita cetak yang ini duluan, yang hari Rabu ini, nanti loncat ya, baru balik lagi ke yang di tengah-tengah ini. Kan ceritanya nyempil ya. Ini hari Senin, ini hari Rabu minggu depan. Terus kita cetak hari ini hari Senin. Dan ternyata pada hari Kamis ada yang datang ke KUA untuk menikah dan dia membawa surat dispensasi dari camat. Dia minta dinikahkan untuk besok hari. Jadi sedangkan ini sudah teman-teman cetak nih yang hari Rabu. Nah, sehingga nanti akta nikahnya kan tidak bisa diulang ya. Sudah kalau itu di-generate itu tidak bisa diulang lagi. Jadi yang ini umpamanya 002. Nah, berarti yang mundur dong harinya. Jadi 003 yang hari Jumat yang tiba-tiba melangsungkan pernikahan. Makanya eh, pencetakan buku nikah itu ya 3 hari lah sebelum hari H kalau bisa. Karena itu menghindari yang nyempil atau nyelip data gitu. Jadi khawatir terjadi seperti itu. Nah, kalau seperti hal-hal seperti ini itu strategi dan lain-lainnya itu kadang tidak ditemukan kalau teman-teman masih baru. Maka dari itu kita sampaikan biar teman-teman siap semua terkait potensi-potensi kemungkinan yang ada. Nah, kemudian kalau tadi clear ya, anggap kita sudah belajar terkait pencetakan buku nikahnya. Nah, ini ada yang datang terkait mau ingin memperbaiki atau membuat buku nikah karena rusak atau hilang. Nah, kemarin sudah pernah kita jelaskan juga, tapi kita kuatkan lagi malam hari ini. Alasan pergantian itu ada beberapa. Yang pertama karena rusak fisik seperti ini nih teman-teman. Nah, rusak fisik, kemudian dimakan rayap umpamanya atau apapun lah. Nah, terkait rusak fisik, nah kemudian hilang, hilang entah kemana, mungkin habis pindah rumah, berkas-berkas lupa menaruh, kemudian tidak ingat lagi, jadi hilang buku nikahnya. Nah, kemudian buku nikah terbakar atau terkena bencana. Nah, ini juga bisa dianggap hilang, ya. Tapi kalau masih terlihat fisiknya, maka dibawalah fisiknya yang rusak tadi. Buku nikah yang rusak atau hilang, untuk peraturan sekarang itu bukan diganti menjadi duplikat buku nikah ya. Kalau duplikat buku nikah itu ada tulisannya di depan duplikat buku nikah. Tapi kalau sekarang itu ada yang namanya diterbitkan formatnya yaitu buku nikah pengganti. Jadi sama persis dengan buku nikah yang ada ya. Jadi namanya buku nikah pengganti. Nah, buku nikah pengganti diterbitkan untuk mengganti buku nikah suami atau istri yang rusak atau hilang. Jadi boleh misalnya yang punya suami tidak apa-apa, istri ternyata rusak boleh diganti. Ataupun sebaliknya, ataupun ternyata yang punya istri hilang, punya suami masih ada juga boleh kalau mau ingin membuat buku nikah penggantinya, ya. Nah, seperti itu. Kemudian prosedur pergantian melalui SIMKA Gen 4, pemohon mengajukan permohonan ke KUA dengan membawa dokumen, identitas kependudukannya yaitu akta lahir, KTP, dan kartu keluarga, pas foto 2x3, karena tadi kan bisa jadi hilang atau rusak, maka kita harus mencantumkan fotonya di depan ini nanti. Ya, jadi harus dibawa pas foto 2x3-nya. Kemudian permohonan buku nikah yang rusak harus disertai dengan buku nikah yang rusak. Nah, apabila buku nikahnya rusak, dia minta nih memperbaiki buku nikah karena rusak. Nah, dia harus menyertakan buku nikah yang rusak tersebut. Dia harus membawa dokumen buku nikah yang rusak tersebut ke KUA. Jadi nanti KUA mencek apakah rusaknya memang fatal atau memang ternyata rusak-rusak sedikit aja gitu. Nah, kemudian apabila buku nikah yang hilang, maka harus disertai dengan surat keterangan hilang dari kepolisian. Nah, ini. Kemudian penerbitan buku nikah pengganti dilakukan oleh KUA kecamatan tempat dilaksanakan akad nikah ya. Kalau dia mau minta buku nikah pengganti karena sifatnya rusak atau hilang, maka dia harus kembali lagi ke KUA di mana dia menikah karena di datanya ada di KUA tersebut. Ini banyak terjadi di tempat saya karena mayoritas di KUA saya, penduduk di KUA saya itu, kecamatan saya itu adalah mayoritas orangnya 80% orang Jawa. Jadi setelah menikah, dia pindah balik lagi ke kampung sehingga pada saat buku nikahnya rusak atau hilang, mau tidak mau dia harus menghubungi kami lagi gitu.
Karena datanya ada di kami memastikan akta nikah, apakah betul mereka sudah nikah di KUA ini atau belum atau bukan. Nah, atau bahkan ada perluasan wilayah, misalnya kecamatan, di kecamatan kita itu baru, sehingga dia nikah itu di kecamatan sebelum pecah menjadi kecamatan baru ini. Nah, jadi dia harus datang ke kecamatan sesuai dengan namanya dulu apa. Nah, datanglah ke tempat KUA kecamatan tersebut, baru dia bisa meminta eh, terkait buku nikah pengganti ini ya. Jadi tidak bisa ini seperti legalisasi buku nikah. Kalau legalisir buku nikah itu bisa di mana saja, karena itu kan kebutuhan. Misalnya dia ASN di Kalimantan Selatan, misalnya di tempat saya, tapi dia asli orang Jawa, terus KTP dan lainnya dia orang Jawa, nikahnya di Jawa juga. Ya, kalau untuk legalisir saja tidak masalah, yang penting datanya sesuai. Nah, sedangkan kalau minta buku nikah pengganti atau buku nikah yang hilang, itu betul-betul harus dicek akta nikahnya, kemudian harus betul apakah mereka sudah benar-benar betul menikah di KUA tersebut atau bukan. Nah, itu harus betul-betul dicek. Jadi di mana KUA mereka menikah, bagaimana ceknya? Ya, nanti teman-teman lihat tanda tangan. Nah, di situ tertulis apa gitu. Misalnya kecamatan apa, nah itu nanti dicek. Nah, kemungkinan besar di situ kalau memang kecamatan teman-teman itu baru berdiri. Nah, seperti itu ya. Oke. Petugas mencari data lama pada arsip fisik atau arsip SIMKah Gen 4. Arsip SIMKah Gen 4 ini itu dicari kalau pernikahannya itu bisa sekitar tahun 2022 sampai sekarang. Itu sangat mudah. Kalau ada yang hilang atau rusak buku nikahnya, maka kita tinggal search aja di SIMKah. Tapi beda kasus kalau banyak yang kejadian itu sekitar tahun 90-an, 2000-an. Nah, itu mau tidak mau kita harus cari arsip fisik akta nikahnya di lemari arsip di KUA di mana kita nanti ditempatkan ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sekelas terkait kartu nikah. Nah, makanya nanti kalau kalau foto pas foto buku nikah itu usahakan sangat-sangat baik dan bagus. Biar nanti ditempelkan di sini itu bagus. Jadi kalau bajunya beda misalnya atau apa kurang apa namanya make up dan lain-lain ya nanti hasilnya kurang memuaskan karena ini kan bahasanya itu data untuk selama-lamanya ya. Kita tidak menginginkan terjadinya perceraian dan lain-lain. Anggap nanti kita menikah dengan pasangan kita itu seumur hidup. Jadi usahakan yang terbaik, baik itu foto dan lain-lainnya. Jadi bahkan kalau di kawah saya kalau ada yang mengumpul foto itu edit sendiri, misalnya umpamanya dia foto di dinding kan, terus diedit via HP, selfie dan lain itu kelihatan pasti. Beda dengan foto yang pakai foto studio gitu. Ya kami sampaikan ya pernikahan kok sekali seumur hidup masa fotonya kurang bagus gitu asal-asalan. Nah, jadi boleh penghulu atau staf KUA itu menolak hal-hal seperti ini agar nanti hasil outputnya pun juga bagus. Nanti yang pasangan menerima buku nikah itu juga bagus. Merasanya oh ternyata eh, saran dari KUA itu baik ya biar kita bagus di data ini enak dilihat gitu buku nikahnya, kartu nikahnya, nah gitu ya. Nah kemudian kita jelaskan dulu. Kartu nikah digital adalah dokumen digital resmi yang memuat data pernikahan dan dapat dicetak mandiri oleh pasangan. Dokumen ini dikeluarkan secara otomatis melalui SIM KGN 4. Kemudian, cara mendapatkan dari SIM KGN 4 untuk pengantin baru, mendaftar dan mengisi data melalui SIM KGN 4. Nah, ini biasanya sudah diinput oleh KUA, nanti tinggal cetak saja lagi. Setelah data diverifikasi dan pernikahan dicatat, SIMK mengirimkan tautan unduh via email atau WhatsApp. Nah, pasangan dapat mengunduh dan mencetak kartu secara mandiri. Biasanya kalau ingin mencetak kartu atau mengunduh secara mandiri, teman-teman tinggal lihat ini khusus bagi pernikahan sekitar tahun 2020 sampai sekarang ya. Nah, itu nanti dicek di samping tanda tangan
Ini umpamanya di sini tanda tangan kepala KUA. Nah, di sampingnya itu pasti ada barcode. Nah, di barcode-nya itu teman-teman scan, nanti otomatis itu menuju ke kartu nikah. Kalau ternyata Ustadz, kami sudah menikah, kemudian kartu nikahnya muncul, namanya betul, eh, QR code-nya betul, tapi fotonya tidak ada Ustadz. Nah, itu berarti nanti teman-teman harus datang ke KUA di mana teman-teman menikah agar meminta diuploadkan eh, terkait foto tersebut ya. Nah, kadang mohon maaf karena staf di KUA itu kadang ya sudah senior, mungkin umurnya mungkin ya sudah dianggap tua dan lambat terkait scan-scan terkait foto dan lain-lain. Nah, hadirnya teman-teman semoga bisa mengubah itu menjadi lebih baik lah, lebih aktif, dan setiap kartu nikah yang muncul itu tidak perlu lagi diragukan. Kalau di KUA itu pasti keluar fotonya. Nah, seperti itulah. Nah, jadi semoga dengan hadirnya teman-teman itu bisa mengubah hal-hal di KUA itu semakin positif terkait pelayanannya. Pasangan dapat mengunduh dan mencetak kartu secara mandiri. Nah, ini setiap kali selesai akad nikah, saya selalu menyampaikan nanti setelah ini mohon untuk di-scan barcode yang ada di buku nikah itu. Nanti ada survei kepuasan pelayanan terkait apa namanya pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu dijawab dulu sekitar 10 pertanyaan. Setelah itu klik submit, lalu otomatis nanti muncul kartu nikahnya. Nah, setelah muncul kartu nikah, nah, apabila pasangan pengantin yang ada di hadapan kami ini ada orang yang bertanya terkait pernikahannya, karena mungkin melihat secara muka itu masih baby face misalnya, kayaknya nih pacaran nih kemana-mana berdua ini itu. Nah, cukup tampilkan saja kartu nikah itu sudah jadi bukti yang praktis dan sah dari negara. Nah, itu lebih memudahkan, tidak perlu buku nikahnya ditenteng-tenteng kemana-mana ya. Jadi kartu nikah ini sebagai pelengkap buku nikah bentuk praktisnya. Dan ini selalu saya sarankan untuk dicetak ke tempat percetakan, jadikan kartu seperti KTP dan nanti disimpan di dompet agar kiranya nanti simpelnya kalau memang datanya kita sulit mencari di HP kan, ya tinggal diserahkan aja kartu ini kepada orang yang menanyakan apakah kita pasangan halal atau tidak ya. Jadi ini penting. Makanya saya himbau untuk teman-teman semua yang khususnya mengikuti webinar pada malam hari ini, agar kiranya nanti kalau sudah nanti memulai akad nikah, selalu himbau terkait kartu nikah ini. Banyak masyarakat yang masih belum mengetahuinya, dan bahkan orang-orang tua pun masih banyak yang belum mengetahui. Padahal ini adalah bukti praktis dari negara memvalidasi bahwa mereka sudah menikah dan tercatat di KUA. Ya, jadi bahkan apa namanya, ini merupakan aktualisasi latsar saya terkait kartu nikah ini. Jadi waktu latsar dulu saya sangat-sangat membahas terkait kartu nikah karena masih banyak masyarakat itu belum tahu. Jadi detail saya jelaskan terkait kartu nikah, bagaimana caranya, pengantin lama bagaimana. Nah, kita lanjut untuk pengantin lama. Nah, misalnya setelah kita jelaskan pada saat setelah akad nikah terkait kartu nikah ini, lalulah yang mendengarkan para hadirin yang mungkin hadir pada saat itu, lalulah bertanya setelah akad nikah ke kita, Pak, bagaimana menerbitkan kartu nikah seperti yang sampean sampaikan tadi bagi kami yang mungkin menikahnya sudah lama. Nah, ini tinggal datang ke KUA tempat sampean menikah, misalnya petugas memasukkan ulang data ke menu arsip pada SIM KG 4. Nanti kan kemarin sudah saya sampaikan, klik menu arsip, kemudian input data nikah lama. Nah, setelah diinput, nanti eh, kartu nikahnya bisa dikirimkan secara via WA, kita kirimkan, atau nanti di buku nikahnya itu kita cetakkan QR code-nya. Seperti ini, nanti biar di-scan sendiri itu juga bisa. Nah, jadi biar nanti dapat kartu nikah. Tapi syaratnya ya bawa juga fotonya biar kita scan dan bisa masukkan ke SIMKah 4 tadi ya. Seperti itu teman-teman. Dan saya himbau juga bagi teman-teman yang sudah menikah dan belum mempunyai kartu nikah, tolong di-download, tolong dicetak ya, biar ini sebagai bukti yang sah. Siapa lagi kalau bukan kita yang berkoar-koar terkait ini, bahwa KUA punya pelayanan yang praktis dan memudahkan, bahwa
Kalau orang itu terlihat sudah menikah atau belum, tampilkan aja dia udah punya kartu nikah atau belum, ya. Oke. Nah, ini kelebihan terkait SIM KG 4, yaitu QR code untuk validasi keabsahan data. Setelah di-scan nanti muncul semua data suami, nama istri, tempat eh, apa namanya KUA di mana, kemudian tanggal berapa nikahnya, akta nikahnya keluar semua. Koneksi ke arsip nasional SIMK. Nah, ini se-Indonesia. Disarankan untuk mencetak dalam format ukuran dompet. Nah, ini seperti yang saya sarankan tadi, sesuai dengan ukuran dompet, misalnya kayak KTP ya. Oke, terakhir sebelum kita tutup, nah ini saya kasih kasus sedikit, kasus akad batal setelah buku nikah. Jadi ini bukan hanya terjadi di daerah saya, tapi juga banyak terjadi di daerah yang ada di Indonesia ya. Waktu dia mendaftar dengan seriusnya dia sampaikan bahwa saya akan menikah tanggal sekian. Setelah itu tidak ada kabar, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba 3 hari sebelum hari H, dan kebetulan pada saat itu kita sudah mencetak buku nikahnya, karena khawatir banyak nanti yang tertumpuk, kita belum cetak buku nikahnya, jadi kita cetak, sehingga setelah itu dia konfirmasi bahwa dia membatalkan akad nikah, entah karena eh, ketidaksesuaian antara kedua belah pihak keluarga. Ada juga waktu saya itu kasus yang laki-lakinya kecelakaan, ada juga ya macam-macam rintangan-rintangan orang ingin menikah ya. Jadi jika sudah terlanjur dicetak dan akad ternyata dibatalkan, seumpama betul-betul dibatalkan nih, kita konfirmasi betul nih dibatalkan. Iya Pak, boleh saya konfirmasi ke keluarga sampean lagi gitu. Kita harus konfirmasi, tidak boleh sepihak. Konfirmasi ke keluarga, apakah betul konfirmasi ke pihak istri, misalnya memang istrinya, calon istrinya belum datang ke KUA, ya kita konfirmasi ke pihak keluarga istri, kita jelaskan detail dan tetap diusahakan bagaimananya caranya agar ini tetap terlaksana. Tapi kalau memang tidak bisa dan memang dibatalkan, ya mau tidak mau nanti di SIMKAH kita catat sebagai batal nikah ya. Nanti akta nikah yang sudah dikeluarkan itu tidak bisa digunakan kembali. Buku nikah fisik yang sudah tercetak itu tidak bisa digunakan untuk pasangan lain. Catat korporasi buku nikah tersebut disingkat sebagai rusak atau dihancurkan dan musnahkan sesuai prosedur. Ini boleh dicatat rusak atau dicatat dihancurkan karena tidak terpakai kan? Karena khawatir nanti ada yang memakai data tersebut, jadi kita catat itu rusak. Jadi tidak ada yang bisa menggunakan generate akta tersebut. Ini mengapa verifikasi data 100% akurat sebelum cetak sangat krusial. Maka dari itu dari awal webinar sampai sekarang saya selalu menekankan ketelitian, keakuratan dan apa namanya pemeriksaan detail itu sangat-sangat krusial teman-teman sebelum dicetak data ini. Jangan sampai kita itu orang yang tidak terlalu peduli terkait data. Nah, jadi administrasi itu penting karena kesesuaian data itu nanti dicek. Kasihan nanti waktu dia ingin mendaftar umroh, mendaftar haji, ternyata buku nikahnya tidak sesuai dengan akta lahir, kartu keluarga, KTP, sehingga dia harus balik lagi ke KUA di mana dia menikah, dan sekarang posisi dia itu berbeda pulau. Nah, bayangkan teman-teman, kasihan. Jadi harus betul-betul, jangan sampai kita itu menjalankan pekerjaan itu tidak teliti ya, karena ya tadi buku nikah itu kalau sudah sekali cetak tidak bisa lagi digunakan ulang kalau salah ya. Jadi mau tidak mau sebelum dicetak ya kita harus betul-betul memverifikasi secara final 100% akurat sebelum cetak ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Nah, ada 8 menit saya ingin menjelaskan terkait video yang saya kirim. Ini ringkasnya kita praktek ya. Semoga ini terlihat jelas. Nah, ini masuk ke tahap pencetakan buku nikah. Oh, wait. Sebelum masuk ke sini, saya ingin masuk ke SIMKAH-nya dulu biar menjelaskan ke teman-teman. Sebentar ya. Kita masuk ke SIMKAH dulu. Nah, oke.
kita masuk ke SIMK sebentar ya, karena saya mau memandu agar teman-teman betul-betul paham terkait alurnya. Nanti kalau ingin mencetak buku nikah, kan kita sudah selesai daftar nikah, sudah diinput daftar nikah, kemudian sudah masuk ke pemeriksaan, pemeriksaan pun sudah terlewati, dan nanti biasanya pindah akta nikah. Nah, nanti masuklah ke akta nikah. Nah, bagian inilah untuk mencetak buku nikah, teman-teman. Nah, seperti yang saya cetak tadi atas nama Rudi Susanto. Nah, ini nanti kliknya di sini dulu nanti tulisannya generate. Tapi ini sudah tergenerate keluar akta nikahnya 003. Nah, nanti cetak bukunya di sini. Nah, ini ada tulisan cetak buku kan? Nah, klik cetak buku. Nah, cek buku nikah fisik kita itu tahun berapa. Biasanya di halaman pertama, di belakang cover itu ada tulisannya 2024. Nah, saya masih buku nikah 2024 yang hijau-hijau. Nah, itu cetak, klik ini, klik, kemudian dia terdownload otomatis ya. Nah, setelah terdownload otomatis, kita tinggal buka filenya dan klik filenya. Kemudian, wait. Nah, klik filenya, lalu, wait sebentar. Lalu klik Word yang tadi kita download ya. Ini contohnya teman-teman. Ini file Word yang sudah kita download buku nikah tahun 2024 ya. Yang mana fisiknya itu tahun 2024 KUA saya. Nah, ini. Nah, halaman pertama ini ada tanda tangan Menteri Agama Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Nah, ini maaf saya revisi ya sedikit, beberapa orang menyebutkan di menanam bibitnya ada Nasaruddin Umar lah, ada macam-macam. Yang betul itu Nasaruddin Umar ya. Menteri kita itu Nasaruddin Umar. Nah, kemudian ini halaman pertama, nanti tinggal pokoknya teman-teman tidak perlu geser-geser lagi, ini tinggal Ctrl P atau print. Nah, wait. Tinggal print ya. Nah, ini Epson kan. Biasanya itu kalau cetak buku nikah Epson PLK. Nah, printernya. Nah, ini karena tidak tersambung jadi offline. Nah, nanti ini halaman pertama. Lalu kita masukkan ke buku nikah yang ingin kita cetak. Itu per halaman ya. Jadi jangan sampai langsung diklik ke sini, jangan. Kita klik satu-satu. Jadi nanti print, keluar, selesai. Nanti yang buku satunya yang punya istri itu seperti ini lagi. Masukkan yang pertama lagi ya. Jangan sampai kita lupa mengklik ini. Begitupun seterusnya, nanti lanjut 2, lanjut 3, lanjut 4. Jadi selesai dicetak sampai sekitar halaman 7 yang 2 itu. Nah, ini yang halaman pertama, halaman kedua ini apa namanya terkait KUA dan kanwilnya di mana. Kemudian, nah ini data pertama, halaman ketiga, halaman keempat, halaman kelima. Nah, ini tanda tangan kepala KUA. Ini ada barcode-nya yang saya sampaikan tadi. Nah, ini kepala KUA saya. Kemudian, nah ini statusnya jejak atau perawan. Nah, kemudian ini sigot taklik. Nah, ini sudah posisinya sudah sesuai ya. Pokoknya tinggal cetak aja lagi. Nah, ini terkait tanda terima buku nikahnya. Ini yang halaman berapa nih? Halaman ke-8. Ini untuk buku nikah yang perempuan. Makanya ini namanya yang perempuan. Buku nikah yang istri. Tanda terimanya ya. Nanti dia tanda tangan. Ini kita sobek buku nikahnya. Yang bagian yang ini. Nah, begitupun yang ini.
Nah, ini nanti halaman ke-9 ini untuk buku nikah, tanda terima suaminya. Ya, nanti tanda tangan sini baru kita sobek. Nah, apabila teman-teman betul-betul ingin presisi eh, terkait datanya, saya contohkan ini ya. Nah, misal Pak, ini kurang sinkron antara data yang ada di buku nikah, tidak presisi, tidak sejajar gitu. Nah, ini teman-teman tinggal klik select, select. Nah, ini select object. Nah, di blok saja semuanya yang ada di sini. Kemudian eh, klik 2 atau 3 kali lah. 1, 2, 3 ke bawah. Biasanya sudah sesuai. Makanya kalau saya sampaikan kalau mau awal-awal belajar itu eh, cetak dulu satu buku, nanti teman-teman lihat apakah sudah sesuai betul, sesuai nggak halaman ketiga ini sejajar nggak sama nama, tempat tanggal lahir, sama data yang ada ini. Kemudian kalau agak kurang sejajar, tinggal mainkan di sini aja lagi nih, di select objeknya. Nah, kurang ke bawah kayaknya. Ya udah berarti kita mainkan ini klik ke bawah 1, 2, 3 atau 1, 2 karena yang tahun 2024 ini insya Allah sudah lebih presisi lah. Dulu teman-teman kalau tahun 2021, 2022 itu jauh di namanya di sini, tulisan nama itu di sini. Jadi jomplang gitu loh. Jadi nggak presisi lah, nggak bagus kelihatannya. Nah, kalau sekarang yang tahun 2024 dengan SIM KGN 4 ini itu lebih presisi, tinggal edit-edit sedikit aja lagi. Nah, seperti ini ya, klik select object. Nah, nanti sesuaikan. Ini di blok ya. Jangan klik yang all, bukan ya, klik yang object biar nanti kita atur yang mana yang mau diatur. Klik yang bawah 1, 2, 3 atau kursor yang atas misalnya, klik klik saja nanti menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman di saat mencetak. Oke, pokoknya jangan takut mencetak buku nikah karena sudah sesuai dengan formatnya. Tinggal pokoknya habis dibuka langsung Ctrl P kan. Nah, kemudian klik satu-satu, satu halaman kita cetak ya. Jangan langsung semuanya langsung teman-teman print. Nah, kalau sudah pro, nanti sudah yakin sejajar, klik satu langsung 2 kali print. Jadi buku nikah calon suami selesai, langsung masukkan buku nikah calon istri. Nah, tapi kalau masih belum pro, kita kayak saya dulu belajar satu-satu dulu, ya, biar nanti memastikan presisi atau enggak terkait tulisannya. Oke, terkait ini sudah clear. Insya Allah saya yakin paham-paham aja. Nah, ini saya mau menjelaskan terkait telegramnya tadi. Right. Sebentar. Oke. Nah, ini teman-teman. Sebentar. Oke, udah jelas belum ya? Jelas ya. Nah, saya jelaskan satu-satu. Kayak gini kelihatan aja kan ya, biar walaupun kecil. Nah, dari sini ya, dari sini ini waktu itu saya klik ini yang actionnya, kemudian generate akta, nanti ada pop up seperti ini, generate nomor akta hanya bisa dilakukan sekali saja dan tidak bisa di generate ulang. Jadi sebelum di generate akta ini betul-betul harus akurat 100% datanya ya, tidak boleh ada kesalahan. Kemudian kalau sudah clear menurut teman-teman yakin datanya sudah sesuai, maka silakan generate. Nanti dia tergenerate berurutan sesuai dengan teman-teman klik generate-nya. Misal hari ini nikah 001, besok 002, besoknya lagi 003. Ya, dan itu selalu terulang setiap bulan. Nah, nanti ada pop-up seperti ini. Yakin ya, kita klik ya, mengerti. Oke. Setelah itu, nah, generate nomor akta muncul, keluar ya. Nah, setelah itu keluar nomor akta nikahnya ini.
Nah, maka dari itu mencetak buku nikah itu kalau bisa hari-hari dekat menjelang hari H yang sesuai saya sampaikan tadi agar kiranya tidak ada yang nyempil nanti atau nyelip data yang mungkin nanti kita sudah generate pada minggu depan tapi ternyata pada minggu ini ada yang nyempil dan masuk. Nah, mau tidak mau nanti tidak sesuai urutan hari dan akta nikahnya ya. Nah, ini kemudian ini awal saya belajar wait. Nah, awal saya belajar persiapkan kertas A4 itu dipotong sesuai dengan bentuk buku nikah ya. Jadi sesuaikan dengan bentuk buku nikah. Terus kalau mau rapi nanti tanda tangannya ada di sini. Tahun 2024 itu bisa dilihat di sini ya teman-teman. Nah, nanti yang tanda tangannya ada di sini. Tapi ini saran dari pihak pusat waktu saya ikut pelatihan agar plastik laminatingnya ini tidak terbakar. Jadi harus ditutup pakai kertas yang sudah kita potong tadi ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita proses. Nah, kita tutup seperti ini. Kita masukkan ke printer PLQ-nya. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah dia masuk dulu sedikit baru kita proses di sini. Nah, di sini. Kemudian saya print kan ini. Jelas enggak ya? Enggak jelas kayaknya. Nah, saya tulis dulu kan di sini, klik printernya dulu, kemudian sudah ready kan? Kemudian diklik klik satu yang di kolom yang saya sampaikan tadi, baru print satu-satu ya. Nah, oke, nanti ada pop up seperti ini, nanti dia otomatis keluar, set, nah sudah tercetak tanda tangan Menteri Agamanya. Nah, lanjut seperti itu lagi yang satunya satu-satu ya, selesaikan dulu halaman 1 baru nanti halaman 2. Nah, kemudian halaman 2 seperti itu lagi, klik 2 di sini. Ini 1 kan diganti 2. Kemudian ini posisi bukunya harus sudah sesuai ya, posisi halaman kedua. Nah, di sini. Nah, saya lanjutkan lagi, klik ulang lagi. Ini yang buku calon istrinya. Nah, sama nomor halaman 2 juga. Nah, jadi sudah selesai dua-duanya, baru kita lanjut ke halaman berikutnya, halaman 3. Nah, ini kita lanjut ke halaman 3. Ya, satu-satu. Nah, kita cek antara date ini, Sabtu. Nah, ini kan agak ketinggian ya, tidak presisi. Nah, sama ini nama agak ketinggian daripada tulisan yang ada di sini. Nah, kita coba rapikan. Ini saya print satu dulu karena saya melihat agak kurang presisi. Jadi saya edit yang sesuai saya sampaikan tadi, di select, kemudian select objek, di blok. Kemudian setelah di blok saya turunkan sekitar 3 kali ketukan. Satu, satu, dua, tiga. Nah, itu sudah saya turunkan 3 kali. Dia nggak terlalu kelihatan soalnya kalau 3 kali ketukan. Nah, ini kita lanjut print yang nomor halaman 3 tadi. Sudah kita coba yang sebelumnya, tapi kita pengen pastikan agar presisi di buku nikah calon istri. Oke. Setelah itu keluar pop-up-nya, nanti di print. Nah, nanti posisikan printernya, bukunya di tengah ya. Nah, silakan teman-teman cek antara yang ini kesejajarannya, presisinya dengan yang di atas ini. Dengan yang buku satunya. Nah, berbeda kan? Jadi bagi teman-teman yang mungkin perfeksionis orangnya, kalau agak ketinggian kayak gini, saya sih merasa terganggu sebenarnya. Tapi saya senang kalau melihat presisi seperti ini. Nah, antara ini sesuai, sejajar lah intinya. Ya, kalau ini kan agak ketinggian sekitar 2 atau 3 kali ketuk ke bawah, kita blok. Nah, kita turunkan ke bawah. Makanya saya sampaikan jangan langsung 2 dicetaknya, tapi satu-satu dulu, ya.
Oke, anggap sudah paham terkait ini. Nah, ini jelasnya seperti ini. Agak berbeda ya, ini agak tinggi sedikit, ini lebih sejajar yang satunya. Nah, yang batch keempatnya yang data istri itu belum kita cetak, makanya kita cetak satu-satu dulu. Setelah dua-duanya selesai, baru kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, seperti itu terus ya, satu-satu cetaknya, biar nanti kalau ada yang kurang, nanti yang satunya kita bisa perbaiki lebih baik. Oke, sudah. Nah, anggap ini sudah selesai sampai terakhir. Nah, ini stempel ya. Di stempel pada fotonya biar nggak diubah lagi dan nggak bisa diganti-ganti. Nah, di stempel. Kenapa di stempel foto ini? Agar kiranya ini fotonya tidak diganti. Ada tuh kasus namanya banyak akal ya orang ya. Buh, eh, foto istri ini diganti jadi istri terbarunya. Jadi ya dikira saja orang asli kan. Ya, tapi ternyata sudah diganti. Makanya di stempel biar nanti kelihatan yang foto asli atau bukan. Oke. Nah, ini anggap kita sudah stempel dua-duanya. Nah, ini ada laminating di sini teman-teman, plastik laminating. Nah, ini saya ajarkan terkait bagaimana cara menutup plastik laminating. Jangan sampai waktu awal-awal saya bekerja di KUA itu saya tidak tahu bagaimana caranya, jadi saya tutup asal-asalan, jadi kucel gitu. Bentuknya itu kucel, nggak bagus dan nggak rapi pokoknya. Nah, ini saya ajarkan ya terkait cara menutupnya. Nah, ini cara menutupnya pelan-pelan. Nah, buka plastik laminatingnya, kemudian setelah dibuka, nah, tangan kiri saya itu sedang menarik plastiknya tadi biar kencang. Begitupun sebelah kanannya, jadi ditarik dua-duanya kayak gini. Tapi ditariknya jangan terlalu kencang ya, sedang aja sekiranya plastiknya yang laminating itu kencang. Nah, lalu eh, kita tutup perlahan dari yang paling ujung lipatan. Nah, tutup perlahan. Nah, tutup perlahan, kemudian tutup perlahan, set, langsung kita kencangkan, tekan. Nah, sudah selesai. Sudah selesai. Itu mulus dan tidak ada kucel-kucelan apapun. Kalau orang yang pro terkait pencetakan buku nikah bisa dilihat dari ini nih. Kalau masih plastik laminatingnya itu agak kucel, nah itu masih belum pro berarti dia. Ya. Nah, itu sudah pasti mulus, tidak ada angin masuk dan lain-lain. Nah, ini sudah selesai buku nikahnya saya cetak. Nah, sudah presisi semua. Nah, sudah selesai satu buku. Nah, ini ini foto staf kami yang apa namanya, yang menempelkan laminating, kelihatan kan kucelnya. Nah, ini ada angin masuk di sini sehingga kalau diluruskan pun ya tetap tidak bisa. Jadi waktu pengantin menerima itu kan ini yang paling pertama dibuka ya. Jadi agak kurang gitu kelihatannya. Nah, tapi bandingkan dengan yang saya cetak tadi, nah ini tidak ada sedikit pun angin masuk sehingga ini betul-betul rapat dan terlaminating dengan baik dan rata ya. Nah, mungkin itu saja. Alhamdulillah eh, materi malam hari ini sudah kita selesaikan dengan baik. Semoga bermanfaat lah sebagai bahan untuk teman-teman nanti bekerja di KUA khususnya di administrasi, karena siapa tahu nanti teman-teman seperti saya tadi besok ada pernikahan tapi eh, buku nikahnya belum dicetak dan kebetulan kita yang standby di KUA mau tidak mau harus kita apa namanya, kita sendiri yang mencetaknya ya. Jadi jangan pernah mengharapkan staf dan lain-lain. Intinya kita harus bisa semua hal terkait di KUA dan insya Allah nanti apa namanya, kalau teman-teman mempunyai kompetensi yang baik, insya Allah
teman-teman siap walaupun umpamanya di KUA tersebut sepi, teman-teman yang jadi kepala KUA, teman-teman yang jadi penghulu, teman-teman yang jadi bagian teknis administrasi, pokoknya siap semua, bisa ya. Jadi insya Allah apapun yang teman-teman pelajari terkait webinar ini ada manfaatnya nanti untuk teman-teman bekerja. Dan mohon izin beberapa hal yang saya sampaikan sebelum kita tutup. Yang pertama, saya mohon nanti apabila menurut teman-teman webinar ini baik dan apa namanya baik dan bermanfaat dan berdampak untuk teman-teman, boleh di-share di snapnya dengan caption atau testimoni terbaik, saya mohon. Karena nanti saya repost dan saya akan mendokumentasikan hal-hal tersebut dan insya Allah saya juga akan posting di TikTok dan semoga teman-teman berkenan memposting dengan kesan apa sih teman-teman yang dapatkan waktu webinar dengan saya ini gitu. Ya, jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat dan insya Allah ini menjadi bekal yang baik. Dan sebenarnya saya tidak berekspektasi sebanyak ini, tapi justru saya berekspektasinya semoga bisa lebih banyak dan bisa ditularkan kepada orang lain ilmu-ilmu ini, karena masih banyak ribuan penghulu belum paham terkait teknis administrasi. Bahkan teman-teman saya seangkatan pun masih belum banyak yang bisa, apalagi mencetak buku nikah ya. Jadi mungkin itu saja. Semoga berkenan memberikan testimoninya dan apapun terkait pertanyaan nanti eh, kita buka di grup terkait apa saja yang ingin teman-teman tanyakan dan nanti pada saat bekerja pun insya Allah saya berusaha untuk menjawab terkait teknis administrasi yang akan teman-teman tanyakan kalau sudah bekerja. Jadi untungnya teman-teman masuk grup itu bukan hanya teman-teman dapat materi, tapi juga nanti teman-teman akan saya bantu untuk mempelajari teknis di lapangan bagaimana mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman bingung, bisa teman-teman tanyakan di grup dan kita bisa belajar bersama ya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang kedua, saya mohon kiranya materi-materi yang disampaikan ini khusus dan private untuk teman-teman semua yang memasuki webinar dan tidak untuk dipublikasikan keluar. Kalau memang teman-teman dapat ilmu dari sini, ya hargailah apa namanya. Kalau bahasa kita sekarang itu lagu aja udah punya hak ciptaan ya, setidaknya hargai materi-materi yang sudah kita susun dengan tidak menyebarluaskan materi-materi ini karena merugikan yang orang lain, baik itu merugikan teman-teman yang sudah bayar maupun merugikan saya sendiri sebagai pemateri ataupun yang membuat materi ya. Jadi kami mohon kiranya jangan disebarluaskan, apalagi link-link video yang sudah kita share jangan sampai. Dan kalau memang ada yang ingin belajar walaupun sudah lewat, chat saja saya. Kemudian nanti insya Allah saya masukkan ke grup biar mereka nanti belajar sendiri terkait rekaman yang ada. Ya, insya Allah rekamannya pun juga ada dan teman-teman yang belum masuk ataupun ingin belajar juga bisa mempelajarinya kembali. Oke, semoga bisa kerjasama dengan baik. Saya persilahkan 15 menit terakhir kalau ada pertanyaan, satu orang satu pertanyaan saja ya. Dan ini usahakan dalam lingkup pembahasan kita, jangan sampai di luar lingkup pembahasan. Saya persilakan dan saya kembalikan kepada Ustadz Taufik selaku moderator. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya Ustadz. Luar biasa sekali. Sudah sangat jelas terkait bagaimana proses untuk pencetakan buku nikah. Kita sudah paham untuk prosesnya. Semoga kedepannya ketika kita sudah proses untuk terjun di KUA langsung, kita bisa melaksanakannya. Baik, saya buka sesi pertanyaan. Untuk sesi yang pertama, saya buka 3 pertanyaan. Silakan bisa disampaikan nama dan asal kanwilnya. Satu penanya, satu pertanyaan. Monggo silakan agar bisa dinamis pertanyaannya. Monggo. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup langsung ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kita jawab dulu nih dari yang bertanya eh, di kolom chat. Ustadz, kalau sudah tercetak buku nikah, lalu saat nikah wali saksi diganti dengan yang lain, bagaimana?
Kalau sementara yang tidak ada datanya terkait saksi kan tidak masuk di dalam buku nikah ya, hanya masuk di akta nikah. Ya nggak apa-apa kalau memang diganti, nanti kita kasih keterangan di akta nikahnya bahwa diganti dengan nama A misalnya. Yang penting di buku nikahnya jangan sampai diganti. Apalagi wali ini. Wali itu masuk ke dalam buku nikah pada halaman keempat kalau tidak salah di bawah istri. Nah itu jangan sampai eh, apa namanya salah ya mencetak nama dan lain-lain karena nanti kasihan kalau sudah salah walaupun pasangan suami istrinya betul nama dan tempat tanggal lahir dan lain-lainnya tapi wali atau orang tua dari perempuannya itu salah nanti itu jadi masalah juga tetap tidak sesuai dengan datanya ya. Oke, alhamdulillah. Baik, ini ada lagi nih. Ustadz, jika di kantor KUA sudah ada petugas SIMK, apa sopan kita minta diajarkan takut petugas merasa tersaingi atau gimana? Ya, anggap teman-teman seperti gelas kosong lah, tidak menerima ilmu sama sekali. Ya minta ajarkan saja mungkin apa yang saya sampaikan ini bisa disesuaikan dengan teman-teman, dengan petugas di KUA, petugas SIMK di sana. Nah, seperti itulah. Ya, jadi kalau bisa nanti sembari membantu lah, mengajukan diri kalau boleh nanti ibu atau bapak kalau berkenan nanti sebagian saya bantu input atau saya cetakan. Masya Allah, baru kan baru masuk gitu, mengajukan diri buat mencetak kan, kalau kata orang ini pro banget gitu kan, Masya Allah. Artinya teman-teman betul-betul jadi penghulu yang berkompeten gitu, tidak abal-abalan, tidak cuma apa ya kemarin saya sampaikan ya, kebetulan formasi kurang dari ini aja kuota ya. Jadi alhamdulillah semoga betul-betul teman-teman menjadi penghulu seutuhnya. Kata Ustadz Adib berguna tapi jangan terlalu berguna Ustadz. Iya betul. Ya secukupnya saja ya. Ajukan yang kalau memang teman-teman mampu, tapi jangan terlalu apa ya? Jangan terlalu mencolok lah intinya. Nanti teman-teman disuruh macam-macam. Ya kalau Ustadz Adib sama saya itu lebih sering disuruh saya sebenarnya karena Ustadz Adib tidak ingin terlalu terlihat berguna ya. Terus apa nih? Saya jawab di sini dulu ya. Ntar snack mungkin bisa share materi kita ketika mengangkatkan Catin. Nah itu cek di YouTube kita saja. Nah saya mohon untuk yang nonton video-video untuk kiranya berkenan subscribe ya karena sekitar 500 lagi target saya untuk bisa mencapai 1000 subscriber. Jadi mohon bantuannya. Kalau berkenan juga boleh share ke orang lain, siapa tahu bermanfaat. Khususnya yang ingin daftar sebagai CPNS penghulu kalau ada nanti. Kalau nanti ternyata dibuka tahun depan ya tidak apa-apa untuk dipersiapkan lebih awal. Salam untuk nomor korporasi pada buku nikah itu apakah akan berpengaruh ke data pendaftaran nikah? Bagaimana menentukan nomor tersebut? Karena kita harus perfeksionis dalam proses mencetak. Terkait korporasi pada buku nikah itu sudah ada di bagian bawah. Saya lupa nih menyampaikan. Ada pokoknya bagian bawah, tapi bentuknya itu kayak, wait ya, saya kirim di grup aja nih. Sebentar. Sambil ini dulu, silakan saya mau dengar pertanyaannya dari siapa tadi. Silakan Ustaz Taufik. Baik, terima kasih untuk pertanyaan. Ada yang sudah bertanya Ustadz nih. Silakan Mas Prayogi karena sudah melambaikan tangan. Ya, Sampaikan pertanyaannya Ustadz. Singkat, monggo silakan Ustadz Prayogi. Halo, Assalamualaikum. salam. Waalaikumsalam. Jelas ya suara saya. Jelas, silakan Ustadz. Terima kasih untuk Pak Taufik dan para Mansyah atas waktunya. Eh, Sebelumnya saya mau testimoni juga, langsung aja ya maksudnya. Alhamdulillah sangat berkualitas sekali nih untuk webinarnya. Apalagi yang pas pertemuan pertama kan saya minta apa ditunjukkan ini itu gitu. Itu kurang elok. Sedangkan sekarang sudah mulai terbuka begitu. Ada apa tadi barcode kartu nikah dan sebagainya yang yaitu dokumen negara lah. Semoga kita masih bisa menjaga kerahasiaan itu, tidak untuk disebar begitu. Terus pertanyaannya, yang pertama adalah untuk legalisir.
kebetulan kemarin kan untuk di grup Jateng ada info bahwasannya untuk buku nikah untuk lapor ke Satker itu harus buku nikah yang sudah dilegalisir. Kemudian di PMA 30 tahun 2024 itu di bab berapa itu? Bab 11, bab 12 tentang legalisasi pasal 50. Itu bahwasannya legalisir buku nikah itu boleh di semua KUA begitu. Tapi kenyataannya banyak teman saya itu yang oh ini nggak bisa, harus di KUA penerbit, harus di KUA asal begitu. Itu kira-kira kendalanya di apa ya, Pak? Karena saya juga nggak tahu detail gitu. Apakah memang dari fasilitasnya atau dari eh, entah apa begitu. Terus yang kedua di Cap Dirjen 1072 2023 itu tentang bentar. Berapa pertanyaan dulu nih? Berapa pertanyaan? Oh ya, Silakan Mas Raiji. Ya, untuk penomoran Pak. Satu lagi. Hmm. Boleh ya, ini berhubung nggak ada yang nanya ini kan, apalagi udah pada pro nih kayaknya. Mas Lutfi Hakim baru pertama kerja langsung pro ini, keren banget. Ah, ya yang kedua Pak, untuk yang tadi penomoran buku nikah di Cap Dirjen itu kan dijelaskan 1072 tahun 2003 bab 5. Bahwasannya tadi juga sudah dijelaskan kalau misal pernikahan batal itu nomor akta nikahnya sudah tidak bisa dipakai Oke. begitu ya. Nah, pertanyaan saya, untuk nomor akta nikah dengan nomor buku nikah itu sama atau berbeda, Pak? Terus kemudian ketika buku nikah itu hilang, terus kan otomatis membuat duplikat ya. Itu apakah misal ketika yang hilang cuma laki-laki, apakah ada penomoran khusus gitu? Yang laki-laki yang nomor ganjil, yang perempuan nomor genap gitu. Itu bagaimana, Pak? Karena uh, banyak yang memperdebatkan itu juga untuk penomoran buku nikah, laki-laki harus ganjil, perempuan harus genap begitu. Mungkin seperti Ya. itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih Mas Prayogi untuk ya, pertanyaannya. Ini baik, Ustadz ada dua pertanyaan. Yang baik. pertama terkait legalisir buku nikah, boleh di semua KUA atau tidak. Kemudian yang kedua terkait penomoran akta nikah dan buku nikah itu sama atau tidak. Dan terkait ganjil genapnya nomor itu berpengaruh tidak dengan status dari Jatin, perempuan atau laki-lakinya. Seperti itu. Silakan Oke, Ustadz. baik. Terima kasih Mas Prayogi sudah memberikan pertanyaan. Eh, dan Alhamdulillah ini juga bagus pertanyaannya. Nah, terkait eh, inilah nanti saya harap teman-teman hadir di KUA ya sebagai pembaharu lah, bukan sebagai orang yang paling bisa mengerti terkait peraturan, bukan, tapi memberlakukan peraturan sesuai dengan aturannya. Artinya kalau ada aturan terbaru, maka kita berlakukanlah aturan terbaru tersebut. Jangan sampai kita masih memberlakukan aturan lama. Karena masih banyak, mohon maaf, senior-senior kita yang mungkin di Kementerian Agama masih terpaku dengan aturan-aturan lama, sehingga mereka tidak terbuka terkait fleksibilitas peraturan. Yang mana sekarang itu kan kalau legalisir buku nikah, terus nanti untuk penggajian dan lain-lain itu bisa saja dilakukan di semua KUA. Kalau memang ada KUA yang menolak, berarti mereka belum membaca peraturannya. Sampaikan kepada kepala KUA kalau memang tidak berkenan untuk memberikan legalisirnya, mohon maaf ini Pak, kami membaca di bagian ini bahwa legalisir itu bisa dilakukan di KUA manapun. Nah, seperti itu. Yang tidak bisa dilakukan di KUA manapun itu terkait penerbitan penerbitan buku nikah pengganti kalau dia rusak atau hilang ya. Jadi apa namanya, bahkan waktu saya awal-awal itu pun kadang saya sedikit apa namanya menjelaskan lah terkait ada update peraturan, karena kadang ya senior-senior kita itu tidak membaca terkait peraturan-peraturan terbaru, apalagi stafnya itu ngikut aja, kalau kepala KUA seperti itu, stafnya juga seperti itu. Nah, hadirnya kita sebagai seorang yang mempunyai jabatan fungsional penghulu, kan kita bukan staf administrasi ya,
tapi kita sebagai jabatan fungsional penghulu, yang mana di situ sebenarnya kita setara dengan kepala KUA. Karena kepala KUA itu hanya sebagai tugas tambahan, yang mana sekarang pun juga boleh kepala KUA dari penyuluh atau penghulu. Nah, jadi penyuluh agama boleh. Tapi saya harap sebenarnya jangan sampai di daerah teman-teman itu ada kepala KUA dari penyuluh agama. Karena itu dilihat dari itu saja bahwa berarti penghulu yang ada itu kurang berkompetensi. Nah, sehingga saya harap hadirnya teman-teman nanti bisa mengisi slot-slot yang kosong itu. Kalau memang ada kepala KUA membutuhkan penghulu yang berkompetensi, ya teman-teman siap lah. Tapi kalau saya sendiri, saya nanti-nanti dulu lah. Nanti saya masih menikmati masa belajar saya, tidak ingin dikasih tanggung jawab lebih banyak. Tapi kalau memang nanti amanahnya ada nanti dipikul, ya mau tidak mau saya jalankan dengan baik ya. Mungkin seperti itu Prayogi, intinya boleh dilakukan di setiap wilayah, setiap KUA dimanapun, karena logikanya tidak mungkin orang hanya melegalisir saja harus balik lagi ke daerah asalnya seperti itulah. Ya, karena KUA itu lebih fleksibel, apalagi sekarang ada SIMKAH, nanti boleh dicek atau bagaimana. Nanti intinya kalau di tempat kami hampir seluruh Kalimantan Selatan itu boleh di mana saja melakukan eh, apa namanya legalisir. Bahkan kepala KUA-nya sudah menghimbau boleh di mana saja melakukan legalisir. Nah, mungkin KUA di tempat Mas Prayogi atau mungkin daerah teman-teman yang lain masih belum update terkait peraturannya. Oke, nomor dua terkait pertanyaan itu, teman-teman harus bisa membedakan ya apa terkait terminologi akta nikah dan buku nikah. Akta nikah itu adalah akta otentik pernikahan. Nah, artinya seluruh data terkait pernikahan baik pada saat ijab kabul, saksi, wali dan lain-lain, mahar dan itu tercatat detail di akta nikah. Sedangkan buku nikah itu adalah kutipan akta nikah. Namanya dikutip berarti beberapa aja yang dikutip. Misal nama calon suami, nama calon istri, nama wali, kemudian mahar, yang penting-pentingnya aja. Jadi kalau untuk penomoran ya otomatis sama. Nah, yang membedakan itu korporasinya yang di bawahnya. Nah, ini saya mau tampilkan mumpung masih ingat. Nah, ini. Teman-teman kalau mau mudah mencek ini titik-titik ini nomor korporasi yang unik ya. Jadi buku nikah itu punya nomor korporasi. Biasanya saya kalau mau lihat detail itu jelas tembak lampu, teman-teman. Jadi lubang-lubangnya itu kelihatan, jadi berbentuk nomor. Ini kan terlihat nih, 21, seterusnya nih ada 3 ujungnya. Nah, inilah nomor korporasi. Dan ini punya calon suami nomor 3, nanti punya calon istri nomor 4, dan seterusnya. Ya, jadi sekarang itu kalau dulu nomor 3 punya suami dan istri. Kalau sekarang format terbarunya nomor 3 dan nomor 4. Jadi punya masing-masing korporasi. Tapi untuk akta nikahnya itu sama. Jadi kalau ada yang kehilangan, misal apa namanya? Kalau yang ada kehilangan buku nikahnya satu suami misalnya, yang istrinya ya suami tersebut bisa menerbitkan ulang buku nikahnya ya akta nikahnya sesuai dengan yang tertera karena sama aja baik itu suami dan istri. Oke, clear ya? Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Makanya nanti kalau ada pertanyaan lagi, tanyakan saja di grup nanti insya Allah kalau ada waktu saya usahakan untuk menjawab. Oke, kita cek dulu. Eh, Pak Kepala KUA bingung penghulu 2024 hari pertama kerja udah gacor. Wah, Masya Allah. Tapi ini khusus yang ini aja ya, yang ikut webinar. Kayaknya yang nggak ikut webinar kurang gacor sebenarnya. Karena mungkin masih bingung apa yang dikerjakan. Bisa jadi diam seharian. Mungkin ada teman-teman yang pernah magang, diam seharian di kantor, nggak disuruh apa-apa, nggak ngapa-ngapain. Nah itulah kalau teman-teman apa namanya tidak proaktif dalam mencari celah untuk bekerja. Oke, Ustadz jika di kantor KUA sudah, oke. Next, penghulu giveaway ya. Setidaknya teman-teman jangan jadi penghulu giveaway ya, walaupun kuotanya banyak, tapi kemampuan kompetensi teman-teman itu tidak diragukan lagi.
Terus Ustadz, kalau ada kesalahan waktu printing sehingga sulit untuk dilakukan perbaikan, apakah bisa dilaporkan sebagai rusak? Jangan dulu. Nanti kita cek dulu, serahkan kepada kepala KUA, apakah betul berpengaruh atau tidak kerusakannya. Kalau memang kata kepala KUA lanjutkan saja, ya lanjutkan. Makanya hati-hati, dicek dulu semuanya, printernya dicek dan lain-lain. Nah, oke. Ustaz, syarat legalisasi buku nikah di luar KUA tempat kita nikah itu apa ya? Yang dilegalisasi cukup data diri Catin atau satu buku full di fotokopi. Namanya legalisir di mana-mana itu satu full buku di fotokopi dari cover, bukan cover yang cover foto ya, maksudnya ya, yang foto berdua sampai tanda tangan. Itu aja cukup. Sigo taklik dan lain-lain itu tidak perlu dicantumkan. Sampai tanda tangannya aja. Lama nggak lihat Ustadz Hadib, beliau lagi fokus revisi. Ustadz, saya pernah menemuin teman pas akad maharnya diganti dari antem ke uang tunai, sama penghulu buku nikahnya direvisi saat itu juga, apa boleh Ustadz? Kalau tulis tangan boleh-boleh saja. Kalau sudah cetak seperti sekarang, saya sangat menyarankan nanti sampaikan ke pihak pengantin bahwa maharnya nanti sesuai yang telah tertulis di buku nikah karena sampean tidak konfirmasi ke kami. Sampaikan seperti itu. Jangan jangan selalu mengikuti kehendak pengantin, tapi kita harus punya pendirian terkait peraturan, terkait pencetakan agar sesuai dengan administrasinya. Oke, Ustaz mungkin share doa-doa setelah akad. Ya nanti insya Allah kita share ke teman-teman. Saya magang pas kuliah malah diajari tenis sama kepala KUA-nya. Nah kan, karena saya pun merasakan kepala KUA tidak mengajarkan saya banyak hal, tapi mau tidak mau kita harus sendiri harus sering bertanya kepada kepala KUA agar kiranya kita terjawab apa yang kita bingungkan. Apa maksud jika pada saat pencetakan buku nikah terjadi mati listrik bagaimana? Ya tunggu berarti waktu listriknya hidup nanti baru kita lanjutkan. Tapi kalau sudah di tengah-tengah ya kacau berarti. Kita tunggu dulu, nanti kita coba perbaiki atau siapa tahu nanti printernya jalan sendiri untuk melanjutkan ya. Lagi bahagia banget kayaknya Pak Ramansa habis cair gaji 13 ya. Alhamdulillah hari ini dua-duanya cair, baik itu gaji 13 maupun tukin ya. Jadi itulah Kementerian Agama, walaupun ditempatkan di daerah pelosok pun namanya kementerian, gajinya sama ya. Jadi mending di daerah kan tidak terlalu padat. Nah, seperti itulah. Tapi kalau teman-teman mau banyak pernikahan ya silahkan, semoga saja di kota ya. Kalau daerah saya kalau ingin legalisir tapi di keluar luar harus konfirmasi dulu KUA yang bersangkutan, memastikan buku nikah itu asli baru bisa dilegalisir. Ya itulah ulet, eh, apa ya, senior itu terlalu kaku gitu, tidak fleksibel seperti kita ini generasi-generasi baru. Maka dari itu ada pembaruan-pembaruan yang harus dilakukan. Oh ya, mumpung ingat, maaf saya sedikit minta waktunya ya. Jadi ini terobosan saya di KUA, saya buat brosur, brosur yang semuanya itu terkait eh, pelayanan-pelayanan dan persyaratan yang ada di KUA, dari daftar nikah, kemudian perbaikan buku nikah dan lain-lain. Ini dalam satu file, dicetak bolak-balik. Jadi nanti ini apa aja nih? Persyaratan penetapan masjid atau musola, persyaratan taukil wali bil kitabah, persyaratan rekomendasi pindah nikah. Jadi kalau orang datang ke KUA, kasihkan aja kertas lembaran ini. Nanti orang tersebut ini bisa difotokopi atau kita fotokopi menjadi lebih banyak, nanti bisa di-share ke masyarakat-masyarakat. Karena masyarakat itu masih bingung, katanya masih 16 tahun usia nikah katanya. Tidak, sekarang itu sudah 19 tahun dan lain-lain. Nah, seperti itu. Mungkin kalau kita awal masuk ada yang toksik disuruh buat kopi, ya sementara untuk beradaptasi ikutin aja selama tidak menyuruh hal-hal yang kurang bagus ya. Peraturan KUA di mana ya, dengan ya update peraturan, cek saja di website APRI juga banyak update-update peraturan terbaru. Tapi yang sudah saya share dasar hukumnya, insya Allah itu sudah yang terupdate. Kalau mungkin diizinkan boleh di-share file kertasnya. Insya Allah saya share nanti teman-teman. Kalau sudah penempatan saya share. Nanti tinggal sesuaikan dengan KUA teman-teman terkait persyaratan-persyaratannya, karena beda beda KUA kadang beda persyaratan.
Nah, seperti itu ya. Oke, semoga bermanfaat dan selamat beristirahat dan sebentar lagi bapak-bapak ini mau jadi Pak Penghulu dan semoga kalau menjadi Pak Penghulu itu menjalankan amanah sebagai penghulu betul ya. Tidak hanya di dalam kantor tapi juga di luar sebagai penghulu, terlihat sebagai penghulu ya. Jadi yang dulunya sering pakai celana pendek ya setidaknya sekarang sudah dirubah menjadi pakai celana panjang. Yang biasa mungkin ruang terbiasa sholat 5 waktu di musola atau di masjid, ya biasakanlah sholat 5 waktu di musola. Apalagi musola atau masjidnya di depan KUA itu teman-teman dilihat nanti itu. Masa orang penghulu baru nggak sholat di masjid ya. Jadi alhamdulillah semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan dan menjadikan wasilah kebaikan untuk teman-teman semua. Dan terakhir saya minta dokumentasinya ya, nanti biar bisa dari materi 1, 2, dan 3 kalau memang bermanfaat. Silakan di-share testimoninya dan boleh disampaikan ke teman-teman yang lain biar ilmu ini tidak hanya berhenti kepada teman-teman tapi juga berhenti menyebar luas kepada orang-orang banyak. Mungkin itu saja. Sekali lagi saya minta halal minta ridho, mohon maaf apabila ada salah kurang dan khilafnya. Semoga nanti penempatan teman-teman sesuai dengan keinginannya yang di home base alhamdulillah, yang mungkin mendaftarkan diri di luar pulaunya semoga ditempatkan di tempat yang terbaik. Insya Allah apabila sudah jelas penempatannya, itulah berarti KUA terbaik untuk teman-teman belajar ya. Nanti insya Allah nanti kalau sudah jadi kepala KUA bisa kemungkinan dipindah juga ya. Mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih. Semoga teman-teman selalu sehat dan berkah selalu hidupnya. Yang belum punya istri segera menikah karena sebentar lagi Anda akan dicap kalau belum menikah menjadi penghulu yang bujang. Oke, penghulu kok bujang. Ya kalau penghulu itu ya minimal sudah nikah. Ya, oke. Terima kasih sekali lagi. Saya serahkan dalam Ustaz Taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Sebagai penutup, pada malam hari ini peserta webinar administrasi KUA untuk penghulu pemula, mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita ciptakan terwujud dan semoga dipermudah kita ke depan untuk menjadi penghulu yang profesional dan amanah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas partisipasinya. Salam untuk kita semuanya. Semoga bisa berjumpa kembali di lain waktu dan di lain acara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. wabarakatuh. Terima Kita tutup kasih. webinar kita ya. Terima kasih Ustaz. Ya, sampai Syukron Ustaz. Syukran, Ustaz. ya sama-sama.